Saat pertama kali saya menyentuh, memegang, meraba langsung sandal ini kerasa kokohnya. Secara penampilan luar, saya suka. Oke, kita ke strap yang pertama. Pada bagian uppernya terdapat 3 bagian yang menjadi satu kesatuan. Uppernya menggunakan bahan neoprene. Bahan ini dikenal dengan bahan yang empuk karena terdapat busa di dalamnya. Seharusnya bakal nyaman saat digunakan. Pada bagian selanjutnya terdapat webbing yang dijahit dengan velcro untuk merekatkan dengan selera pengguna. Lalu terdapat slider untuk membantu mengunci webbingnya menyesuaikan seberapa jauh atau dekatnya jarak webbing. Lalu di bagian ujung webbingnya terdapat synthetic leather sebagai pemanis dari sandal ini. Bagian ini dibuat dengan ciri khas desain Bray.co pada umumnya, yaitu menumpul pada bagian ujung. Ciri khas ini bisa kalian lihat di setiap desain Bray.co, contohnya Sakurex jacket, Adams jacket, dan lain-lain. Lanjut ke bagian strap yang kedua, masih sama seperti strap yang pertama, tetapi bagian kedua ini desainnya lebih besar, karena sebagai penopang kura-kura kaki. Bagian ini juga dapat disesuaikan dengan penggunanya. Nanti deh kita review pas on fitnya ya. Nah, yang berbeda di strap kedua ini memiliki slider lock sebagai pengunci dari tali webbing. Dan untuk bagian ini juga terdapat synthetic leather yang ada logo emboss kepala semutnya Bray.co. Untuk bagian upper neoprene-nya menyambung ya antara strap bagian pertama dan kedua ini. Bagian pertama melindungi sebagian dari jari-jari dan bagian kedua melindungi bagian kura-kura kaki. Untuk bagian belakang terdapat strap yang ketiga ya. Strap ini dapat digunakan untuk mengencangkan kaki biar nggak lepas saat digunakan. Atau bisa juga strapnya dilepas biar lebih santai. Untuk bagian ini terdapat logo woven hitam putih Bray.co Powers Never Fall. Lalu di bagian atasnya terdapat karet yang dapat ditarik ketika nanti saat mau menggunakan sandal ini. Lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya menggunakan 3 lapis material ya. Untuk bagian atas pertamanya atau insole-nya menggunakan bahan polyfoam rubber berwarna hitam. Lalu lapis 2 menggunakan bahan foam berwarna putih. Dan bagian bawahnya menggunakan bahan premium anti-slip rubber berwarna hitam lagi. Saya sih suka banget ya permainan warna sandal ini. Ya iyalah, saya yang tentuin kombinasi warnanya. Sedikit sentuhan warna putih di bagian midsole-nya memberikan efek yang pas sehingga walaupun basic tetapi tidak membosankan. Nah, untuk bagian outsole-nya seperti ini ya pattern desainnya dan ada huruf timbul pada outsole-nya braycompany.com. Jadi beginilah kira-kira penampilan secara keseluruhan sandal level 3 Bray.co ini. Gimana, suka nggak? Oh ya, tapi sandal ini walaupun kelihatannya model-model sandal yang bisa dibawa ke gunung, tapi peruntukannya bukan untuk ke sana ya. Ya, walaupun bisa-bisa aja sih, cuma saya menyarankan sandal ini digunakan untuk aktivitas santai, jalan-jalan yang ringan-ringan aja lah. Nah, bagaimana on fit dan kenyamanannya? Langsung aja kita review ke on fitnya. Impresi saya saat pertama kali mencoba sandal ini adalah yes, sandal ini nyaman banget. Seketika saya jadi teringat nama sandal ini. Pantas dinamakan sandal level 3 karena memang sandal ini senyaman itu ya. Sebelum review lebih dalam, saya mau ngasih gambaran dulu nih ke teman-teman semua. Kalau strap 1 dan 2 tadi ini bisa disesuaikan dengan selera penggunanya ya. Saya mau ngasih tips nih sekalian. Untuk mendapatkan hasil yang pas dengan ukuran kaki, bisa dibuka semua strap sandal ini atau satu-satu ya. Kalau saya sih lebih suka dibuka semuanya dulu nih. Jadi buka semua strapnya ya. Setelah dibuka semua, pada strap 1 mulai kita rasakan mau dibikin longgar atau pas dengan kaki. Kalau saya sih lebih suka yang agak longgar sedikit ya. Ketika sudah ketemu nyamannya, langsung deh strap 1 pasang dan rekatkan. Begitupun dengan strap 2. Buka semua lalu sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman semua ya. Nah, untuk strap yang ketiga juga sesuai selera teman-teman nih. Sebagai gambaran saya akan kasih nanti on fitnya. Yang pakai strap 3 belakang dan yang tidak pakai strap 3 belakang. Nah, jadi beginilah tampilan on fitnya ya.
Lebih suka yang mana nih teman-teman? Yang dilepas atau dipasang strap 3 belakangnya? Oh iya, sandal ini juga bisa dipadukan dengan kaos kaki yang berwarna biar nggak monoton ya. Nah, sekarang di sini saya coba pakai kaos kaki biar ngasih gambaran kira-kira lebih bagus yang mana nih. Pakai kaos kaki berwarna atau tidak pakai kaos kaki. Untuk kenyamanannya, saya bilang sandal ini enak banget dipakainya. 3 level di atas dibanding sandal biasa pada umumnya ya. Bagian yang berpengaruh dari kenyamanan sandal ini adalah bagian uppernya yang empuk karena menggunakan neoprene sehingga nyaman di kulit kepala kaki. Untuk bagian insole-nya pun empuknya pas ya. Lalu yang enak dari sandal ini juga permainan antara insole, midsole, outsole-nya itu lentur banget. Sehingga enak aja gitu dipakainya. Bergerak jadi lebih bebas. Injek kerikil kecil atau obstacle ringan gak bakal begitu berasa karena pakai sandal ini. Karena kelenturannya dan juga tebalnya sol dari sandal ini. Nah, bagian yang gak boleh saya lewatkan juga, sandal ini mempunyai grip yang bagus di permukaan yang keringnya, di lantai ataupun aspal jika dipakai di luar. Sandal ini mempunyai outsole sebagai rem yang pakem, jadi bakal enak deh digunakan buat kegiatan sehari-hari. Nah, untuk looknya gimana nih? Teman-teman lebih suka yang pakai kaos kaki berwarna agar tidak monoton, atau tidak pakai kaos kaki biar santai abis? Dan juga lebih suka yang mana nih? Strap 3 belakang dipakai atau dilepas?